Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap pertemuan pasti ada perakhiran. Di setiap awal pasti ada akhir. Dan di setiap pembukaan pasti ada penutup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin para umat Muslim untuk mengimani kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tugas tersebut selesai, Rasulullah akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada suatu hari ada sebuah haji wada yang dilaksanakan seluruh umat Muslim pada tahun 10 Hijriah. Rasulullah berkhutbah di masjid di kota Madinah dan menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya. Rasulullah berkata, "Wahai sahabatku, bagaimana kalian jika ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang diriku?" Sahabat pun menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau adalah panutan kami, engkau yang mengajarkan kami, engkau yang menasihati kami." Rasulullah pun menjawab, "Wahai Allah, saksikanlah wahai Allah, saksikanlah wahai Allah." Tahun demi tahun berganti, pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah terkena sakit parah yang diakibatkan oleh seorang wanita Yahudi yang meracuni makanan Rasulullah pada tahun 7 Hijriah dan berdampak penyakit tersebut pada tahun 11 Hijriah. Rasulullah semakin parah sakitnya dan Rasulullah meminta izin kepada para istri-istrinya untuk tinggal di rumah Aisyah, istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di pangkuan Aisyah dan Rasulullah ingin berkhutbah di masjid dan dipapah oleh Ibnu bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah berkhutbah, "Aku tidak mengkhawatirkan kalian, melainkan kalian berfoya-foya di dunia dan dunia akan menceromoskan kalian. Ada satu hamba Allah yang disuruh milih untuk memilih dunia atau akhirat. Lalu hamba tersebut memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Setelah itu Rasulullah pun pulang dan di pangkuan dada Aisyah. Kemudian ada yang mengutuk pintu Rasulullah dan bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, di manakah Rasulullah?" Fatimah pun menjawab, "Kau siapa?" "Ayahku sedang sakit, ayahku sedang sakit." Fatimah menutup pintu tersebut dan Rasulullah memanggilkan Fatimah, "Wahai anakku, itu adalah malaikat maut yang akan menyambut nyawaku. Aku akan wafat pada hari ini dan meninggalkan dunia dan akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Kemudian malaikat maut masuk dan Rasulullah menanyakan kepada malaikat maut, "Di manakah malaikat Jibril?" Malaikat Jibril datang dan kemudian Rasulullah menanyakan kepada malaikat Jibril, "Ada apa Allah mengutusku?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Allah telah menunggumu di sana. Engkau tercintanya Allah dan malaikat-malaikat penjaga pintu langit telah menunggumu, wahai Rasulullah." Rasulullah merasa sedih dan tidak senang. Dan malaikat Jibril menanyakan, "Kenapa engkau sedih, wahai Rasulullah?" "Aku sedih memikirkan umatku yang belum pernah melihat wajahku, yang mengimaniku." Malaikat Jibril menjawab, "Aku pernah mendengarkan firman Allah, yaitu, wahai Rasulullah, umatmu yang beriman kepadamu akan masuk surga kelak." Kemudian Rasulullah pun wafat. Siti Aisyah berlari-lari dan warga kota Madinah, penduduk Madinah merasa sedih yang dahsyat. Rasulullah dimakamkan. Jadi hikmah yang ada dalam cerita ini dapat kita ambil adalah kematian tidak akan ada yang tahu, dan semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di setiap pertemuan pasti ada akhir, dan di setiap awal pasti ada akhir.
Semoga dalam cerita ini ada hikmahnya yang dapat kalian ambil dan kalian bisa bertemu dengan Rasulullah sama-sama, insya Allah, amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridu wa inayah, summa usikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.